Menurut yang Rabi pahami tentang Shalom Elohim, ya, salam-salam yang disampaikan oleh orang-orang yang berkata Shalom Elohim, apakah sudah tepat penggunaannya atau bagaimana, Rab? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Sukmahadi Al-Mandari. Ikhwafillah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh subscriber. Dan untuk sahabat dakwah yang baru bergabung, jangan lupa tekan tombol like, share, dan subscribe agar selalu mendapatkan konten dakwah terbaru dari kami. Ikhwafillah, ini saya akan membahas tentang ada seorang Yahudi yang mengatakan bahwa Shalom Aleichem yang diajarkan oleh Panji Gumilang itu salah. Ini ya, seorang Yahudi, seorang rabi Yahudi mengomentari Shalom Aleichem, sebenarnya kosakata ini kosakata yang salah. Oh iya loh, di Islam juga salah, di Panji Gumilang ini. Kemudian dia mengajarkan Shalom Aleichem, ternyata ini salah. Ya, kosakata yang salah menurut Rabi Yahudi. Nah, seperti apa? Mari kita simak sama-sama ya. Kira-kira bagaimana komentar seorang Rabi Yahudi ini ya tentang Shalom Aleichem. Nah, baik, mari kita sama-sama dengar dan saya akan komentar nanti di akhir. Menurut yang Rabi pahami tentang Shalom Elohim, ya, salam-salam yang disampaikan oleh orang-orang yang berkata Shalom Elohim, apakah sudah tepat penggunaannya atau bagaimana, Rab? Oke. Maaf sebelumnya. Menurut saya ya, ini kita sering dengar ya, apalagi yang di Manado kan. Tapi jujur kalau ya saya bukan duduk sebagai ahli bahasa Ibrani di sini, tapi saya bisa katakan itu typo sebenarnya. Kenapa typo? Maksud mereka sebenarnya ingin mengatakan Shalom Aleichem. Oke. Karena Shalom Aleichem itu bentuk sapaan, sama seperti Assalamualaikum dalam bahasa Arab. Jadi kalau kita bilang Shalom Aleichem, kita menyapa orang lain. Nah, kata Shalom Elohim itu typo, dia janggal. Kenapa janggal? Karena dia menyapa Elohim, menyapa Tuhan, artinya bukan menyapa manusia. Kalau dia pakai kata misalnya Shalom Beshem Elohim, Shalom dalam nama Elohim, tapi ini agak janggal juga dalam bahasa Ibrani. Karena orang menyampaikan salam itu tradisinya ya Shalom Aleichem, saya menyampaikan salam sejahtera bagimu gitu. Dan dijawab dengan Aleichem Shalom. Secara horizontal sebenarnya kan? Karena ini dari bahasa linguistik ya. Seperti orang bilang Assalamualaikum, Waalaikumsalam jawabannya. Ya kan? Jadi kalau orang Shalom Aleichem, balasannya Aleichem Shalom. Bagaimana dengan jawabannya Elohim Shalom? Ya, ini itu saya bilang penggunaan mungkin ya euforia Ibrani yang ada di kalangan Kristen tertentu ya. Saya lihat ada yang suka pakai Ibrani ini. Mungkin karena mungkin lebih merasa ada suatu ya lebih diberkati mungkin dengan penggunaan itu, tapi sebenarnya itu typo. Jadi dalam arti juga itu sebenarnya kesalahan. Saya nggak bilang itu kesalahan kecil ya, tapi mungkin kesalahan salah dengar, salah ini, sehingga itu dilestarikan terus gitu. Saya kalau ke teman-teman saya agak tegas, saya langsung katakan Shalom Aleichem gitu. Saya ralat karena saya tahu mereka tidak tahu gitu. Nah, itu maksudnya gitu. Ya. Dan kalau tahu saya kan di Kristen ada salamnya sendiri kan dalam bahasa Ibrani kan gitu. Bisa lebih lengkap gitu misalnya di dalam teks-teks perjanjian baru. Tapi tidak ada langsung Shalom Elohim buat saya gitu. Jadi ini suatu hal yang ini hal keliru yang dilestarikan terus-menerus gitu. Nah, itulah tugas kita sebenarnya, kita melakukan dialog ini adalah meluruskan. Meluruskan edukasi gitu. Betul. Sehingga tidak terbawa-bawa dengan cara atau istilahnya latah gitu ya. Latah. Jadi kami tidak menghakimi atau tidak menuding ada yang salah, tetapi karena memang inilah yang seharusnya gitu kan. Yang seharusnya salam ya. Shalom Aleichem gitu kan. Aleichem Shalom atau Aleichem Shalom, seperti itu ya. Jadi memang supaya kita pun yang di daerah ini, di Manado ini khususnya ya, teredukasi dengan bahasa Ibrani itu sendiri, bukan hanya latah mendengar orang dan akhirnya itu disampaikan teruskan. Ketika kita menyampaikan yang benar, justru mereka protes. Betul. Seperti itu. Jadi ini adalah nilai edukasi. Lepas dari Anda mau terima atau tidak mau terima, ya itu terserah gitu kan. Karena buat saya people make mistake ya. Semua pasti bikin kesalahan. Saya juga, bukan cuma orang lain. Tapi apakah kita mau merubah dari kesalahan itu? Itu masalahnya di situ gitu. Kalau kita mau terus-terusan melestarikan sesuatu yang salah, ya maka selamanya akan salah gitu. Betul. Dan itu yang salah itu disampai teruskan, akhirnya menjadi seperti sebuah kebenaran. Ya. Sehingga ketika kita yang menyampaikan yang benar, justru mereka kick balik itu sebenarnya ya. Baik.
Kan ada di zaman Nazi dulu, menteri propagandanya bilang kebohongan yang disampaikan terus-menerus akan diterima sebagai kebenaran. Nah, tuh para pengikut Al-Zaitun, dengar tuh. Jadi nggak usah ikut-ikutan ya kalau Anda tidak tahu. Kenapa ya? Ya, karena Yahudi Rabi aja, seorang Yahudi Rabi tadi itu ya mengatakan bahwa bahasa Shalom Aleichem ini adalah bahasa yang tipu atau typo, bahasa yang salah. Ya, ngapain Anda ikut-ikutan, ngikutin, menyebarkan sesuatu yang salah? Sejak dulu Anda selalu menyanyikan Shalom, Shalom, Shalom Aleichem. Sampai-sampai kita orang-orang Islam, orang Muslim demo ke Al-Zaitun, Anda sambut dengan Shalom Aleichem. Nah, ternyata itu salah. Terus ya mungkin jadi ya boleh saja Pak Panji gue bilang ini menyapa orang, dan mungkin jadi Bu, ini sudah kenyataan menyapa orang dalam pidatonya dengan kata Shalom Aleichem. Padahal ini adalah sesuatu yang salah. Ternyata salah. Wah, salah. Lalu, ayo lo, gimana ini? Sudah di Islam salah, kemudian menyebarkan agama lain yang dia tidak tahu sendiri, itu pun salah. Menurut menurut Rabi ini, Bapak Ibu sekalian ya, ini bahwa jelas itu bahasa kosakatanya salah sekali ya. Baik, benar atau tidak, ini menurut komentar saya, benar atau tidak, yang jelas kita sudah punya salam sendiri dalam Islam. Dan ini diajarkan oleh Rasulullah SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sebagai orang Islam harus bangga dengan salam itu. Ngapain niru salam orang? Ya, mungkin Anda mengatakan, oh kita hanya belajar bahasanya, bahasa Ibrani. Ya, bahasa itu kata mereka ini tidak punya agama, jadi boleh kita hanya belajar bahasanya. Bahasa kan nggak punya agama. Emang betul lah bahasa itu nggak punya agama. Tapi kalau bahasa itu kaitannya dengan akidah, keyakinan kita ini, maka itu tidak boleh. Ya, jadi kalau masalah akidah jelas dalam Al-Quran, lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku, itu sudah jelas sekali. Ya, jadi pakailah akidah kita ini, keyakinan kita ini. Ya, saya nggak tahu nama Rabi yang tadi ini. Rabi ini namanya siapa, yang jelas ini dari Manado ya. Sebagaimana kita ketahui bahwa di Manado ini banyak orang Yahudi di sana, ya orang Indonesia juga, tapi penganut Yahudi. Di Manado ada museum Yahudi di sana, ada museum Yahudi di sana. Istilahkannya, kita sebagai orang Indonesia, sebagai sang manusia boleh berteman dengan Yahudi, non Muslim, Kristen, nggak masalah. Nggak masalah kita berteman dengan mereka dalam bidang sosial. Kita kerjasama dalam bidang bisnis, sosial, ya muamalah, itu boleh. Tapi jangan meniru-niru ya akidah mereka, keyakinan mereka, ibadah mereka. Karena kenapa? Kalau ikut meniru ibadah mereka itu sudah akidah. Nah, tidak boleh mencampur adukan akidah kita dengan orang lain, agama lain nggak boleh. Tapi kalau berteman dalam sosial itu harus karena kita sama manusia. Jadi kesimpulannya adalah bahwa ya ini yang sering niru-niru Shalom Aleichem itu adalah sesuatu yang salah, termasuk Pak Panji Gumilang yang mengkampanyekan, mendakwakan Shalom Aleichem kepada orang Islam. Ini ngawur sekali. Baik, sekira seperti itu ya, saya luruskan bahwa kita sudah punya salam sendiri, yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi jangan niru-niru lagi Shalom Aleichem kita sebagai orang Islam ya. Biar kita cukup tahu aja. Baik, jangan lupa tekan tombol like, share, dan subscribe. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.